Bagaimana saudara saksi bisa menceritakan keadaan dalam ruang sidang dan kapan khususnya Saka Tatal ya? Nah, itu tanggal berapa dimulai sidangnya, lalu diputusnya kapan, saksi apa saja yang dihadirkan, dan bagaimana situasi sidangnya? Itu yang dari saya. Mungkin bisa diceritakan. Sakatatal eh, sidang tanggal 3 Oktober 2016. Putusannya tanggal 10 Oktober 2016. Hanya 7 hari sidangnya. Ya, setiap hari. Untuk kasus 340. Itu yang pertama disidangkan ya. 1 bulan setelah dia dilakukan penangkapan. Tanggal 31 Agustus ditangkap, 3 Oktober Sidang. sudah disidang. Ya, tanggal 10 sudah putusan. Tanggal 10 Oktober sudah putusan. Ya. Ya, lanjut cerita. Sidang untuk Sakatatal memang tertutup, dihadiri oleh 3 orang majelis karena dia sidang anak. Tetapi kondisi di luar sidang, kami mendapat tekanan yang luar biasa. Karena waktu itu, karena yang dihembuskan adalah isu geng motor yang memiliki kekejaman luar biasa, itu pula, dan mereka sangat sadis, itu pula yang disampaikan oleh Hakim Ketua, Ibu Etik waktu itu ketika ditanya wartawan. Geng motor kekejamannya sangat sadis. Saya masih punya clippingnya. Saya masih pegang clipping korannya. Jadi setiap Saka Tatal dibawa ke ruang sidang menuju lorong, jangankan Saka, saya juga mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Saya sempat diludahi karena dianggap membela pembunuh. Bahkan ada anggota dewan namanya Pak Jafarudin yang langsung memimpin sidang. Dengan suara keras dia menyatakan, nanti anaknya pengacara juga mengalami nasib serupa seperti Vina. Mobil saya juga sempat digoyang-goyang, walaupun saya berusaha parkir agak jauh. Kemudian intimidasi itu kami rasakan betul karena saksi-saksi alibi yang dihadirkan itu datang tanggal jam 9 pagi, tetapi sidang baru menjelang maghrib. Kita kondisi sudah sangat lelah, psikologis kami juga sudah rusak. Karena semua saksi juga sepertinya sudah ada yang menginformasikan kalau saksi-saksi itu akan meringankan Saka Tatal. Jadi saksi juga mendapat perlakuan yang sama. Kemudian dari Kejaksaan Tinggi juga hadir di ruang sidang Saka Tatal. Aparat dari kepolisian selalu bersenjata lengkap di dalam ruang sidang Saka Tatal. Di pintu ruang sidang Saka Tatal. Kemudian pada sidang dewasa ternyata kondisinya lebih parah lagi. Karena saya juga menjadi kuasanya Sudirman. Sebetulnya di ruang sidang dewasa itu 2 perkara sekaligus dijadikan satu. Nomor perkara nomor 4 dan nomor perkara nomor 3. Jadi walaupun saya pegang perkara nomor 4 atas nama Sudirman yang bergabung dengan bekas perkaranya Hadi dan kawan-kawan, tetapi saya juga bisa menyaksikan digelarnya sidang Eko dan Rivaldi yang di berkas terpisah. Karena waktu itu majelis mengizinkan, udah daripada mondar-mandir ibu diam aja di dalam tapi tidak bertanya karena bukan perkara yang dipegang. Sidang TK hari ini, jaksa selalu menanyakan apakah ada penganiayaan, pemukulan oleh hakim dan jaksa. Sebetulnya saya yang bisa bercerita. Secara psikologis kami dirusak betul-betul oleh penyidik yang masuk dengan membawa pistol untuk memberikan keterangan. Dan jaksa sama sekali tidak pernah memerintahkan pistol itu ditaruh. Justru yang ngomong pistol itu disimpan karena kekhawatiran justru dari pengacara. Kemudian juga ada seorang penyidik yang ada seorang anggota kepolisian yang waktu itu dijadikan saksi karena sebetulnya di sidang dewasa anak-anak sudah menyatakan saya disiksa, saya disetrum, terpaksa mengakui sesuai BAP karena sudah ditulis di papan tulis. Itu sebenarnya sudah disampaikan di sidang 2016. Saya disuruh minum air kencing, sebetulnya sudah, dan itu saya cantumkan dalam pledoi saya sebetulnya. Tetapi semua diabaikan oleh majelis. Kemudian juga ada seorang, saya lupa namanya, dia masuk, mohon maaf, kalau waktu itu kami melihatnya dia dalam kondisi yang tidak stabil.
Karena ketika diminta menjadi saksi marah-marah, kemudian ketika dikonfirmasi apakah betul orang ini yang melakukan saksi yang melakukan pemukulan, waktu itu saya ingat betul Eko yang mengangguk. Iya betul, Bapak ini yang mukul saya. Tetapi saat itu saksi dari kepolisian bangun dengan menarik kursi, kemudian ketika keluar dari ruang sidang, sebelum keluar dari sidang, dia berbalik, terus menunjukkan tangan seperti pistol ke Eko di depan majelis, di depan jaksa, kemudian keluar dan membanting pintu. Itu yang saya sebut penganiayaan secara psikologis. Dan itu tidak siapapun berani menegur. Hakim waktu itu menjelaskan, mohon maaf, harap dimaklumi karena yang bersangkutan sedang sakit. Jadi hakim yang membela pada saat itu ketika, ya saya lupa orangnya. Saya lupa siapa. Jadi hakim ketua yang menyatakan dimaklumi aja karena yang bersangkutan sedang sakit. Demi Allah saya katakan itu yang sebenarnya. Ada Cindy Sembiring yang juga hadir di ruang sidang dan merupakan pengacara Rivaldi. Boleh dikonfirmasi ke semua termohon. Siap, pemohon. Saya lupa yang mulia, saya lupa. Atas perkara yang nomor 4 dan nomor 3. Karena kan sidangnya sebenarnya jadi satu. Ya? Enggak, perkara nomor 4 dulu, ketika sudah selesai perkara nomor 3. Nah saya tuh walaupun perkara nomor 3 saya tidak keluar dari ruang sidang gitu. Yang perkara nomor 3 atas nama Eko, karena waktu itu Eko yang langsung ditunjuk oleh yang bersangkutan. Yang mulia, boleh kita minta konfirmasi dari pemohon Eko untuk berkaitan dengan kesaksian tadi untuk menguatkan betul apa tidak supaya kita confirm. Nanti Pak, kan ada tanggapannya. Oh ya, kalau diizinkan mulia maksudnya untuk. Di akhir persidangan kita. Ya makasih. Ada lagi pertanyaannya? Dari saya cukup mulia. Silakan kalau ada tambahan. Saya nambahkan satu aja Bu Titin Busa sebagai saksi. Ibu kan megang Sakatatal untuk perkara anak dan Sudirman. Kapan Ibu terima berkas perkara? Karena sebagai kuasa kan kita harus punya berkas untuk kemudian kita bisa membuat pledoi dan lain sebagainya. Terima kasih yang mulia, saya jelaskan. Pada saat pada saat 3 Oktober 2016 saya sudah mengajukan permohonan untuk meminta berkas salinan berita acara. Mohon maaf suratnya masih ada, boleh diperlihatkan? Boleh. Karena biasanya saya bikin rangkap 2. 3 Oktober pada sidang. Ini yang Sakatatal. Ini permohonan untuk berkas perkara Sakatatal. Ya, di pengadilan. Saya ajukan ke majelis ya, di ruang sidang. Ya, ke majelis hakim. Ya, sidang pertama. 3 Oktober 2000. Waktu pertama kali sidang ya? Tetapi saya tidak diberikan dan waktu itu panitera hanya memberikan 2 BAP atas nama Dede dan Aib. Selebihnya saya tidak terima apapun berkas Sakatatal yang harus saya perdebatkan di persidangan. Mohon maaf, ini berkas yang diberikan panitera. Pada tanggal 4 diberikan ini, hanya ini 2 macam ini. Ya, karena setiap hari sidang. Depannya mana ya? Ya, ini Aib. Hanya 2 ini yang diberikan. Dengan alasan waktu itu belum selesai dijilid. BAP, Dede dan Aib. Ada. Ada. Yang di saya ada. Ini yang di Sakatatal. Ya. Ada lagi yang mau ditunjukkan? Ada. Enggak, yang selain yang tadi masih ada yang ditunjukkan lagi? Iya masih.
Jadi yang ibu terima itu berkas dari perkara yang lain kan? Bukan, ini berkas ini yang tebal itu diberikan pada saat Kan yang sidang saya dewasa. tanya, kan ibu mohonkan kepada majelis untuk insahlah istilahnya gitu loh, berkas-berkas. Umumnya kan langsung ya silakan dengan panitera biasanya gitu ya. Nah yang ibu terima kan kemudian diberikan oleh panitera itu berkas itu. Bukan, nggak diberikan. Yang diberikan hanya dua ini, BAP, Iya. DD dan AF. Iya. BAP, DD dan AF. Iya, itu kan bukan berkasnya, Iya. bukan kan? Berkas yang di perkara lain kan? Enggak, kan keterangan DD dan AF Jadi hanya itu yang ibu dapat. ya, hanya diberinya hanya BAP-nya DD dan AF. Apa ibu nggak minta lagi? Saya sudah ini, tapi memang belum selesai dijilid. Karena kan sidang juga cepat katanya, nanti juga diberikan. Belum selesai dijilid tapi udah di sidang. Ya. Agak kurang paham saya. Tapi oke lah. Ya. Alasannya belum selesai dijilid. Tapi sudah disidangkan. Iya. Berapa kali ibu minta permohonan untuk mengkopi atau Ya, setiap menginsah sidang juga saya berkas? minta ke panitera, kan kalau surat resminya sudah saya berikan ke majelis. Tetap sampai akhir sidang tidak diberikan kecuali yang dua ini. Iya, kecuali BAP-nya DD dan AF. Kan memang kalau sidang anak itu Cepat. peradilannya cepat ya Bu. Ya kalau seminggu saya pikir nggak masalah juga gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana Ibu membuat pembelaan untuk perkara ini? Kan Saya Ibu nggak pegang berkas. Ya. Fakta persidangan juga apa adanya gitu. Bagaimana Ibu bisa merunut dari awal kejadian sampai adanya pembunuhan? Saya membuat pledoi itu berdasarkan keterangan saksi yang sebetulnya terus diarahkan. Jadi gini, pada sidang sakatatal yang dimintai keterangannya itu sakatatal terlebih dahulu. Keterangan terdakwa terlebih dahulu, kemudian keterangan saksi belakangan, saksi alibinya belakangan. Jadi saya membuat pledoi ini hanya berdasarkan keterangan-keterangan di sidang. Tetapi karena keterangan sakatatal sebagai terdakwa diminta lebih dahulu, ketika saksi bersaksi hanya majelis waktu itu Ibu Etik selalu mengatakan Saka sudah ngaku. Jadi semua diarahkan sesuai dengan BAP. Bahkan ketika salah seorang saksi menyatakan pada pukul 10 malam itu sakatatal ke bengkel, saya ingat betul. Karena itu juga termemori sampai hari ini dengan kerasnya ketika saksi menyatakan pada jam 10 tanggal 2 kami tuh lewat ke flyover Talun mau ke bengkel. Tetapi karena di situ ada rame-rame, ada polisi, mereka mengira razia. Sebelum selesai menjelaskan, ketua majelis waktu itu menyatakan, mana ada bengkel buka pukul 10 malam. Jadi semua keterangan saksi yang disampaikan itu selalu diarahkan sesuai BAP ketika karena sakatatal dulu yang dimintai keterangannya. Jadi pembelaan saya waktu itu hanya berdasarkan keterangan-keterangan saksi di persidangan walaupun ditolak seluruhnya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi pada tanggal 15 September 2016 saya sudah harus menghadapi sendiri ketika saya menyusun pledoi. Itu kan nomor perkara yang dicantum. Saya ngetik pledoi itu, tetapi nomor perkara yang dicantumkan waktu itu nomor perkara 16. Karena ngetiknya di kantor, mungkin waktu itu karyawan tuh masukinnya nomor pendaftaran surat kuasa. Saat saya menjadi kuasanya sakatatal 195 itu nomor surat kuasa. Ketika saya membacakan pledoi, setelah itu hakim menolak dengan alasan tidak pernah memeriksa perkara nomor 195, padahal itu nomor surat kuasa. Jadi